استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين ولكافة الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجميع العلماء والصالحين وخصوصا العلماء هذه البلدة أن الله أن يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ويتوب علينا ويختم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية بعد عمر الطويل وعلى الجميل بهذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. قال صدقت إلى آخر. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh
di Masjid Babul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kembali dapat bersama-sama melaksanakan sebuah rangkaian salat fardu subuh dengan secara berjamaah, serta berikutnya kita berniat i'tikaf selama berada di dalam masjid yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf semasa berada di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berniat menuntut ilmu semasa kita berada di majelis ilmu yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifadata wal hatha ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair. Sengaja aku berniat menuntut ilmu semasa berada di majlis ilmu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harapan kita semoga saja dengan dasar niat kita karena Allah, duduknya kita dicatat ibadah oleh Allah, menuntut ilmu kita betul-betul diterima oleh Allah, ilmunya bermanfaat sehingga kita bisa membimbing rumah tangga kita, anak cucu kita dengan ilmu yang bermanfaat dan menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang selalu mengikuti akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian salawat serta salam terhatur tercurah ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan para sahabatnya serta segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Hadis yang kedua dari Sayyidina Umar kembali, di mana hadis yang pertama kita sama-sama juga sudah mempelajarinya, yaitu berkaitan dengan masalah niat dari Sayyidina Umar. Maka berikutnya juga dari Sayyidina Umar, hadis yang kedua radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, juga berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaumin, pada suatu waktu hari aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki datang berhadap kepada kami. Syadidu bayadis thiyab, yang dimana seorang laki-laki itu yang datang secara tiba-tiba, dia menggunakan pakaian berwarna sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, kemudian rambutnya terlihat begitu rapih dan sangat hitam sekali. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat ada tanda-tanda pada diri seseorang tersebut bekas daripada perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan juga sangat mengherankan kami beserta para sahabat yang lainnya, ujar Sayyidina Umar, tidak mengenal dia. Tidak ada satupun dari kami yang mengenal dia. Kalau orang tadi itu yang datangnya secara tiba-tiba sebagai pendatang hanyar atau musafir, tidak ada tanda-tanda musafirnya. Kalau musafir mungkin terlihat dari pakaiannya sudah lusuh, kemudian dari raut wajahnya terlihat tanda keuyuhan dan sebagainya. Ini tidak ada. Terlihat dari raut wajahnya sigar, rambutnya hirang, pekat. Ya, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh, mungkin
Ya, kalaunya orang perjalanannya jauh kan singgah di satu masjid terlihat. Ya, rambutnya nggak rapih lagi, bajunya tidak rapih lagi. Ya, ini menunjukkan orang ini musafir atau singgahan saja, dia singgah setumat mungkin tulak lagi. Ya, ini kada terlihat sedikit pun ada tanda-tanda orang itu sebagai statusnya musafir. Ya, tapi kalaunya memang penduduk asli, ya, kata Sayyidina Umar, kami beserta segenap para sahabat itu tidak mengenal dia. Ya, tidak mengenal dia satupun. Ya, tapi kayaknya orang ini begitu akrab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang menghadap ke kami, ya, kemudian masuk ke kerumunan kami, hatta jalasa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang itu bukan duduk ya umbai dengan kami, tapi justru malah menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhadapan langsung dengan Nabi. Ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehingga begitu kami heran, ya, menunjukkan kedekatannya orang ini dengan Nabi, dia dapat menyambungkan, ya, menyambungkan antara lintuhutnya dia dengan lintuhutnya Rasulullah. Ya, jadi menyambungkan, mempertemukan antara, ya, lututnya orang ini dengan lututnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kami, kata Sayyidina Umar, hanya melihat orang ini pada saat ini, tapi begitu kayak akrabnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengherankannya lagi, dia itu tergolong daripada masyarakat kami, ya, dan tidak ada tanda-tanda orang ini sebagai orang musafir. Masuk tiba-tiba menghampiri kami, datang ke kerumunan kami bersama Rasulullah, dan bahkan dia langsung menghadap Rasulullah dan dapat menyambungkan kedua lintuhutnya dengan lintuhut Rasulullah, sementara kami aja nang berhari-hari dengan Rasulullah kada biasa itu. Ya, kada biasa, mana ada wani Rasulullah, ya, begitu parak, para sahabat begitu parak dengan Rasulullah, separak-paraknya dengan Rasulullah. Jangankan menyambungkan lintuhut lutut, memandang secara langsung wajahnya nangkain itu kada wani sahabat. Jadi kalau di hadapan Rasulullah para sahabat itu karu usut tuyur, seperti kepalanya burung menunduk ke bawah kayak ini. Nah, kada nang waninya, nah, menonggah kayak gini itu kan ada waninya. Ya, kayak ini semuanya tunduk. Ya, karena apa? Rasulullah itu muhitun bil haibah, diliputi dengan haibah, dengan karismatik. Masya Allah, sangat karismatik. Makanya manusia terganteng itu adalah Sayyiduna Muhammad. Cuman Rasulullah terbungkus dengan haibah, terbungkus dengan karismatik. Jadi orang itu nggak sanggup memandangnya, saking haibahnya tinggi. Ya, kalaunya Nabi Allah Yusuf itu memang ditampakkan bujur kegantengannya sehingga orang wani aja melihatnya. Tapi kalau dengan Rasulullah itu, ya, karena terbungkus dengan haibahnya tadi, orang tuh kada waninya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memandang langsung. Ya, jangankan para sahabat, Abu Jahal itu kenal kan Abu Jahal? Barangkali kenalan semalam di pasar pagi. Abu Jahal itu apabila berdapat dengan Rasulullah kada sanggup langsung menatap wajahnya begitu. Padahal Abu Jahal ini kada katuju dengan Nabi. Ini provokator ini, ya, penyampai berita hoak ini, Abu Jahal ini paling kada katuju dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila berpas-pasan kayak ini, berhadapan, kedewani, apalagi hendak macam-macam menatap wajahnya Nabi Muhammad itu kada wani, nunduk, paling kada ditutupi kayak ini. Nah, ditutupinya Abu Jahal itu, wah, macam-macam. Karena wani memandang Rasulullah SAW.
Ujar nangka kawalan yang lainnya, kenapa ikam nih jer? Pian ini kenapa? Apabila berhadapan dengan Muhammad, kedua ini menatap wajahnya. Ya, kalau di belakang aja, wow, macam premannya, wani dengan Nabi Muhammad. Begitu di hadapan, nah langsung tunduk, nah ditutupi semuanya. Ya, ujar Abu Jahal, sungguh kalau aku selalu dapat memandang wajahnya, maka kebencian ini akan hilang di hatiku, akan menjadi pengikut dia katanya. Tak sanggup aku, nah tutupinya mukanya tadi itu. Ya, demi kebenciannya biar tetap berada dalam hatinya. Nauzubillah min zalik. Katanya juga Abu Jahal. Ya, sempat orang itu ada berisi hutang dengan Abu Jahal berisi hutang dengan satu orang. Setiap diminta kada diberinya. Kaina aja, kaina. Wah, muyak orang ini. Lapor kepada Nabi. Sini jar Nabi, dengan aku minta. Ketuk pintunya. Siapa aja Abu Jahal? Aku Muhammad. Begitu dibuka pintunya, bayar hutang sidin. Langsung baik. Stumat. Langsung dihutang. Hutangnya langsung dibayarkan. Saking haibahnya itu. Bayar hutang sidin. Ikan bayar hutang enggak dengan sidin? Bayar ini juga. Baik. Langsung. Wah, itu langsung dicemooh sama kawalannya. Ujar-ujarnya preman. Kayak ciut gitu. Dibuka pintu langsung tunduk. Ujar, siap langsung nunduk kayaknya, langsung dibayar hutangnya. Padahal setiap dia berdapat dengan Abu Jahal, diminta hutangnya, waduh malah ini yang disariki. Orang yang mengutanginya itu disariki. Jangankan dibayar, diberi, disariki. Ini langsung baik. Allahu Akbar. Ini bukan debt collector ini. Seorang utusan Allah. Ya, Allahu Akbar, langsung tunduk. Ketika ditakuni, kenapa aja sampai sedemikian rupa takutnya tuh nah. Jar, aku di saat membuka pintu itu, yang aku lihat itu bukan Muhammad, tapi harimau yang gunal. Takut ya, subhanallah. Saking takutnya itu seakan memandang harimau tadi itu. Allahu Akbar. Riwayat menyatakan seekor unta yang besar yang siap untuk menerjang begitu. Unta ini kalau sudah menerjang dengan kakinya habis deh orang itu. Kekuatan unta itu di sini. Kalau sudah jadi unta yang nakoh kabira katanya. Unta yang kenal kayak takutan kami. Lebih baik kami bayar utangnya. Penglihatannya aja seperti itu, saking takutnya ya dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Tiba-tiba ini ada orang yang tidak dikenal oleh para sahabat. Sahabat itu tahu satu sama lainnya, kadar kedekatannya dengan Nabi Muhammad itu tahu karena berhari-hari dengan Rasulullah. Berhari-hari dengan Rasulullah jadi tahu nilai kedekatannya para sahabat. Ini lain, tidak tergolong daripada sahabat. Karena para sahabat ini termasuk Sayyidina Umar yang menjadi pendamping setianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, backing bahasa kerennya ini backingnya. Kalau ada apa-apa, backingnya ini, bodyguardnya apa biar Muhammad. Aku yang memengkel kepalanya sidin. Wah, itu ya, yang selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, kada separah ke ini. Ya, jadi mereka satu sama lainnya mengetahui nilai dan kadar kedekatannya mereka dengan Nabi Muhammad. Tapi orang ini yang tidak dikenal oleh para sahabat tiba-tiba datang ya menghampirinya ya, kemudian menyambungkan antara lututnya dia dengan lututnya Rasulullah. Kok wani banar gitu ya, wani banar timbul macam-macam jar sahabat timpas ini nih. Ya masa apalagi Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar macam-macam sedikit-sedikit tuh kalau ada apa-apa ya Rasulullah biar kami yang menimpas ya Rasul. Nimpas saja tuh. Maka tujuh bagian menimpas tuh katujuh Sayyidina Umar itu biar kami timpas ya Rasulullah. Ya Rasulullah sabar dulu. La ilaha illallah. Kok wani benar ujar Sayyidina Umar ini.
Sudah begitu, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Orang tadi itu meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah. Wah, ini aib bagi orang Arab ini. Nah, menandak tangan di atas paha. Paha sama-sama daripada lakiannya, itu sudah aib. Oh, apalagi paha binian. Waduh, tambah lagi itu. Ini sama-sama daripada lakiannya, aib. Aib itu tercela. Bukan gawian yang baik, itu nang kebiasaan kada baik itu. Nah, ya itu. Jadi di antara, biar kita tahu tuh, nah, di antara gawian nang dianggap kada baik oleh orang-orang Arab itu lah menandak bagian tangan kita di paha satu, kemudian di burit. Nah, jangan sesekali pian kalau umroh, oh ya, menjawil buritnya orang Arab. Kalau kali tempeleng, ya, tempeleng. Kalau orang kita kan dijawil burit sama lakian kan apa juga. Kadang dipukulnya, ya kalau kamu ini kemana jajar ya, kalau ada aja biasa aja, malah senang. Jangankan sama-sama lakian, binian kan, jangan, apa malah digoyang-goyang, iya ketujuh. Iya, gak ada sariknya, ya. Nah itu, ini ya, ada apa namanya, ada perbedaan kebiasaan. Kalau di tanah Arab sana, ya, apabila dijapai bagian burit atau dijapai bagian paha, itu aib, tercela, kada boleh pian. Waduh, bahaya, bisa ditempeleng tuh bang tadi, ya, macam-macam, sarik langsungnya, isyad, haram, kada boleh itu. Ya, tapi kalau sama kita ada apa, artinya emang budaya kita berbeda. Tapi lain pulang di kita nih, jangan dijapai kepala. Coba pian kalau dijapai kepala, apalagi disurung kepala kita, ya, japai kayak gini gini. Kamu kemana aja? Oh, kalau tempeleng orang tuh, ya, apalagi yang japainya kakan-kakan. Oh, itu beb yang anak yatim dijapai kepala, itu lain lagi itu. Itu pas hendak diberi duit aja itu. Kalau nggak diberi duit dicalengi juga itu sama anak yatim tuh. Apa kamu japai kepalaku, orang beri duit, kamu kan beri duit, nah aja. Anak yatimnya sarik, ya kan? Nah, kepala, hati-hati. Seakan kehormatan kita itu ada di sini, di kepala, kehormatan kita. Ya, kalau begayaan sesama kita ini, coba sesetumat sekali lah kita japai kepalanya, untir. Kalau ada sariknya. Kami biasa waktu di Hadramut belajar semalam tuh, kayak itu tuh, ya, kalau sama orang-orang Arab tuh, kepalanya diputar-putar gitu, kada sarikinya. Ya, biasa aja, ketawa-ketawa aja, apalagi habis itu kalau berjanggut-janggutnya gini-gini. Wah, senangnya. Tapi pas habis itu, pas orang kita, orang Indonesia putar-putar kepalanya kayak ini. Kalau kada disarikinya, siapa ikam? Kurang ajar bandar ikam, kada adab jar. Nah, kada adab ikam jar. Kalau sudah bab kepala, apalagi kanakan yang menjawilnya. Ya, orang Arab biasanya, ya, palanya pang sama mereka itu biasa aja. Tapi kada wani kalau ini nah, pang ya buritnya, dikejarnya, habis pukulnya tuh. Ngajar kamu ini. Nah, itu. Jadi memang ada lain kebiasaan. Ya, jadi menurut mereka ini sesuatu yang sensitif. Antara paha, burit, sesuatu yang sensitif. Jangankan dijapai, diitihi aja kayaknya. Sarik diitihi aja. Waduh. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Itu kita lainnya kalau diitihi malah senang. Binian weh ini justru kalau diitihi buliknya ke rumah sariknya. Kenapa jadi ada orang yang mengitihi aku? Nah, kurang mantap aja. Aduh ya Rabbi. Itu kada terbiasa tuh nang. Mereka itu melihat seperti itu. Kok tiba-tiba ini dengan Nabi Muhammad, bukan dengan orang biasa, dengan Rasulullah. Nang sahabat seorang itu kan waninya dengan Rasulullah. Kenapa tiba-tiba orang ini kok begitu waninya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Menandak tangan di atas pahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW seakan akrab, biasa gitu. Ya, kadang menunjukkan kekesalannya. Padahal Rasulullah itu kalau sudah kesal, ya, apalagi berkaitan dengan masalah syariat, ihmarra wajhu, langsung habang muhanya. Wah, kalau sudah ada tersenggol syariatnya, ajarannya, wah langsung ihmarra wajhu, habang langsung muhanya. Keluar urat-uratnya itu keluar, marah kada terimanya. Wah, kada terimanya. Tapi ini biasa gitu, akrab. Dua orang ini akrab, artinya orang yang hanya datang, ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dekat. Ya, ketika tangannya di atas paha Sayyidina Muhammad SAW, dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak sarik gitu dengan orang ini. Waqala, bahkan orang ini tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, dia lantang suaranya. Suara Arab ini apalagi kalau datang dari kampung tuh, nah, oh iya, macam suaranya itu kada beretika. Kalau macam di wadah kita ini suara-suara orang Medan sana, ya, itu suara biasanya aja lantang. Itu pandiran biasanya aja kada orang kayak orang Sarik tuh, nah. Oh iya. Ayo silakan. Oh, padahal kalau kita kan silakan. Silakan diambil, silakan. Jadi kayak nadanya memang begitu gitu. Ya, nadanya. Ya. Ini lantang suaranya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanggapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Rasulullah, baik. Ya, langsung ditanggapi oleh Rasulullah SAW. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, dijawab oleh Rasulullah SAW tentang Islam. Luar biasa. Oh, ternyata ini adalah maksud tujuannya metode mengajar. Jadi metode mengajar semuanya harus secara face to face, secara langsung, ya. Manakala bisa diterapkan metode mengajar itu dengan sistem seperti tadi, ya. Jadi kita ini sebujurnya sudah tahu, ya, pura-pura betakun. Nah, karena dijawab, ya, karena nah, ketika betakun dengan suara lantang, kemudian dijawab juga dengan suara lantang, akhirnya orang-orang yang lain itu kan mendengar, nang kada tahu jadi tahu. Oh, rukun Islam itu catat. Untuk si betakun jerna itu. Ya, hendak betakun, karena semuanya orang itu kalau betakun bisa juga hendak betakun tapi sopan. Makanya ujar Nabi, as-su'al nisful ilm. Ya, as-su'al nisful ilm. Betakun itu separuh ilmu. Separuh ilmu betakun itu. Amunnya orang kada betakun nih biasa-biasanya. Pas di saat betakun terungkap di situ. Nah, ada ilmu, pengetahuan yang tersirat yang sebelumnya kita kurang mengerti, kurang paham, ya, atau kada tahu, menjadi alhamdulillah, ya, sebujurnya itu akan aku takunkan, cuman aku supan, kekawalanku betakun pulang sama nang ditakunkan sidin itu apa nang akan hendak aku takunkan. Subhanallah, terbayar sudah jar, nah dapat sudah kok, aku catat jar, nah itu. Jadi dapat ilmunya itu dari siapa? Nanti kekawalannya bertakun tadi, ya, subhanallah. Nah ini sama, ya, luar biasa. Artinya tahu aja nih orang yang bertakun ini tahu juga yang ditakuni, apalagi Rasulullah SAW. Karena pada saat itu kan tidak semuanya para sahabat itu tahu. Para sahabat itu mengerti, para sahabat itu tahu, para sahabat itu alim karena paraknya dengan Rasulullah SAW.
Kemudian masa-masa mereka para sahabat itu kan kadang semuanya satu sama lainnya itu berumbai, kada. Jadi bertahap-tahap, kena yang ini masuk Islam, yang ini belum lagi hanyar masuk Islam. Nah, itu ada nang hanyar masuk Islam, nang kada tahu, nang belum jelas. Jadi tertutupi. Nah, seakan ini yang bertakutnya orang tadi ini, padahal ini memberitahu dengan para sahabat yang lainnya. Oh, inilah rukun Islam. Jadi Islam itu ada rukunnya. Nah, itu maksudnya kayak itu. Jadi kada Islam aja gitu nah. Sebatangan Islam enggak ada, tapi ada rukunnya. Jadi tahu. Para sahabat akhirnya mengambil ilmu di situ. Oh, inggi bujur leh. Iya, bagus juga aja orang itu bertakon. Jadi kaminya tahu. Para sahabat akhirnya tahu tentang tentang Islam. Al-Islam kata Rasulullah SAW, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu ya, utamanya Islam itu adalah syahadat. Syahadat itu utamanya. Ini pendidikannya, pelajarannya di sini didapati. Islam itu utamanya adalah syahadat. Kalau sudah mengucap syahadat meskipun belum sembahyang, maka dinyatakan sah dia sebagai muslim. Kan kalau sudah ada yang masuk Islam itu, ayo baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah sah, takbir, Allahu akbar. Jadi subhanallah, jadi muslim. Sembahyangnya belum, hanya mengucap 2 kalimat syahadat, dia sudah dikategorikan muslim. Mulai wa ini kamu muslim, ding sana kami dunia akhirat bersama-sama dengan kami kamu sudah masuk ke agama Islam. Inna dina indallahil Islam, ujar Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oh, jelas ya. Sembahyangnya belum sembahyangnya. Ya, karena sembahyang itu nomor 2, Pak. Yang pertamanya itu syahadat yang pertama. Allahu akbar. Belum sembahyang orang tadi itu, begitu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kena maghrib aku hendak sembahyang, hendak belajar sembahyang umpatan ke masjid sana. Belum sampai ke maghrib meninggal orang tadi itu, masuk surga. Meninggal belum suah sembahyang, hanya mengucap 2 kalimat syahadat, padahal backgroundnya orang ini bandit ya, backgroundnya ini penyuntan besar ya, ini ketua geng motor ya, ketua ini apa namanya, pecandu narkoba, pengedar pulang ya. Waduh, sudah mulai dari pencandu, pengedar pulang, jadi bosnya pulang, bosnya narkoba. Luar biasa. Tiba-tiba datang ke masjid. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mau syahadat Ustaz. Oh ya, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bimbing saya Ustaz. Bimbing. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Isa abdullah, wa asyhadu anna Isa abdullah. Kada lawas, meninggal orang tadi itu. Allah, meninggal, masuk surga, tidak diragukan lagi. Kayak apa itu beb dosanya? Kada suah sembahyang, belum mengenal masjid, masuk masjid hanya itu pas mengucap 2 kalimat syahadat, habis itu langsung meninggal. Kayak apa? Masuk surga. Jalur khusus. Jalur khusus. Aduh, nyaman benar lah. Jalur khusus. Luar biasa. Makanya kalau ada orang-orang non muslim pas masuk Islam sudah Tuhan, sudah kada bisa apa-apa, masuk Islam pulang nyaman benar jadi itu. Oh ya, sudah habis ini mau olah macam-macam, menggawe macam-macam, masuk Islam pulang. Habis masuk Islam 2 kalimat syahadat, meninggal pulang. Nyaman benar masuk surga.
La ilaha illallah. Inilah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izzati, ujar Allah dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ketika sekelompok umat Nabi Muhammad didatangkan kepada Allah, banyak dosa, banyak kesalahan, ujar Allah subhanahu wa ta'ala, masukkan mereka semuanya ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kenapa? Ujar malaikat, ya Allah, kau dimasukkan ke dalam rahmat, manakala ini berdosa, banyak benar dosanya. Ini suah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tulus dan ikhlas dalam hatinya. Aku memandang dua kalimat syahadat itu. Allahu Akbar. Modal syahadat aja masuk surga, tapi jangan pian gawe itu. Ya, syahadat aja sudah, kada usah lagi sembahyangan kita. Kada usah ke masjidan, kada usah belajaran, apalagi subuh, aduh, yuh. Kada usah, syahadat aja Habib masuk surga. Ya, jangan macam-macam. Ya, kalau kita bisa ada waktu, ada kesempatan, mampu melakukan sembahyang, melakukan ibadah, menuntut ilmu dan sebagainya, lakukan semaksimal mungkin. Ya, mereka yang seperti itu mungkin ada di hatinya ingin melakukan, kada lawas langsung meninggal, takdir dari Allah. Ya, ada di satu kampung beberapa waktu saya yang membimbing, mentalkin dia syahadat. Ini orang hidup di tengah-tengah orang muslim, inya seorang yang kada berislam. Ya, sudah dipadahkan bertahun-tahun kada sanggup, kada mampunya orang itu. Ya, karena dia termasuk paling kuatnya gitu. Ya, punya ada bagian lah di organisasinya dia. Jadi susah betul diajak masuk Islamnya. Suaminya sudah masuk Islam, dia belum. Ya, tapi apa skenarionya Allah Subhanahu wa taala menjelang detik kematiannya? Ya, ada pendeta. Ikutin kita, ya. Udah mau dia ditolak. Padahal sesamanya dia di sana biasanya ditolak. Datang imam masjid, ding 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 ding. Mau ikut saya syahadat? Masya Allah. Kata suami, panggil Habib Muhammad. Habib Muhammad, datang saya. You know, mau mengucap kalimat dua syahadat? Yes, yes, kata dia. Mau dia? Oke, sekarang ikutin saya ya. Wah, dari hati ya. Ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, gemetaran dia. Oh iya, hilang langsung. Dipaculi semua yang ada di kamarnya itu, banyak gambar-gambar paculi. Takbir semuanya keluarganya. Masuk muslim. Allah. 2-3 hari. Ya, baru mulai belajar. Fatihah. Meninggal. Allahu Akbar. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Habis itu sudah selesai. Ya, dosa-dosanya sudah hilang seketika. Orang kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kufirat dzunubuh, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Disaksikan oleh ribuan malaikat. Bersorak gembira itu malaikat ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat. Waduh, luar biasa pian. Sambut oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dua kalimat syahadat. Wah, kada gampangan itu. Dari hatinya dia nangis sampai bingung kekawalannya. Datang yang lain-lainnya, yang satu profesi dengan dia, bingung dia kenapa begini. Ini bertahun-tahun sama kami, kau sudah mau mendekati meninggalnya, kau malah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan senangnya dia la ilaha illallah, itu senang selama-lamanya masuk ke dalam surga. Ya, perkara yang lain-lainnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tumat Allah menghapus semua dosa dan kesalahannya dia. Ya, yang bermasalahnya kita sudah syahadat lawas kita ini, tapi kada tahu hakikatnya syahadat, malah dihulut syahadatnya. Nah, hati-hati. Makanya perkuatlah syahadat kita dengan ibadah, dengan sholat, ya, dengan menuntut ilmu, ya, supaya betul-betul ya syahadat kita ini bermakna.
Ya, jadi tidak syahadat yang kosong. Akan tetapi meskipun mereka seumpama ada orang ini mantan bodyguard, mantan ini, mantan itu dan sebagainya, begitu syahadat dia dinyatakan bebas daripada dosa dan ancaman siksa api nerakanya, masuk ke dalam surga. Ketika ditanya seorang ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya Habib, bagaimana dengan mereka yang masuk surga langsung pakai jalan khusus, dengan kami ini yang memang dasarnya muslim, dasarnya mukmin, pakai jalan manual kami ini, nggak pakai jalan tol, jalan biasa. Bagaimana itu ya Habib? Ya, kata Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jelas ya, kita berbeda dengan mereka. Mereka yang ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat meninggal langsung masuk surga. Surga yang diberikan kepadanya dengan surga yang diberikan kepada orang yang mukmin, dengan jerih payah dia datang ke masjid, subuh dia datang, isya dia datang, tiap 5 waktu dia datang, belum hadir ke majlis ta'limnya, belum mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Wah, ini jangan ditanya lagi, dia jauh lebih istimewa surganya. Ya, pernak-pernik di dalamnya lebih wah lagi. Ya, lebih mentereng lagi, lebih menggiurkan lagi, lebih istimewa lagi. Tidak sama. Wah, ada obat lagi, ya kan, penyemangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah, baru berikutnya salat. Ya, setelah itu baru berikutnya salat. Ya, salat pun setelah mengucap 2 kalimat syahadat, ya, tidak langsung melaksanakan sembahyang seperti mana kita sembahyang. Mereka yang belum bisa mengucapkan Fatihah boleh bertasbih. Ya, bahkan tidak bisa bertasbih boleh berdiam. Ya, semasa waktu pembacaan Fatihah berdiam. Kalau bisa bertasbih aja di situ. Bisa berzikir, ya berzikir di situ, diisi dengan zikir. Aku bisa cuma Allah, 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 Allah. Jadi sudah baca Allah, Allah. Ya, jangan pulus, jangan itu. Ya, misalnya Allah, 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 Subhanallah, 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 baca Subhanallah, Subhanallah. Semasa waktu Fatihah dibaca. Nah, tapi kalau kita umpat kayak itu kayak apa, Beb? Tempeleng. Ya, kita bisa baca Fatihah, kok bisa diganti dengan Subhanallah? Ini bagi orang yang baru belajar. Jadi tidak diberatkan. Ad-din yusrun, kata Rasulullah. Din, agama ini mudah sebujurnya, tidak sulit untuk dilakukan. Terkadang karena belum pengetahuan kita masalah itu, ya, sehingga menganggap perkara itu menjadi sulit. Sebujurnya kada sulit. Hendak ke Balikpapan, kita tulak zuhur dari sini, tinggal di jamak takdim 4 rakaat. Enggak harus kita ke mana dulu, ke Tahu Sumedang dulu baru boleh jamak di sana. Ya, jamak di sini selesai, ya kan? Karena ada ilmu di situ yang menunjang. Jadi mudah aja, tinggal di mobil guring aja, singgahan ke Tahu Sumedang, minum kopi, makan, lanjut ya. Kalau sembahyangan enggak Pak Ustaz? Sudah tadi di masjid sembahyang, kita tulak sini sembahyang dulu. Nah ini orang kada tahu, tulak akhirnya kada sembahyang. Celana kotor, ada banyu kami, ya, stumat berhenti, harus sembahyang lagi. Allah, cukup sembahyang sampai ke Balikpapan, sudah tinggal guring di tengah jalan. Tong-tong dari Balikpapan sudah sembahyang. Ya, sampai di Balikpapan. Ini berapa kilometer ini? 100, Beb. Udah pas sembahyangnya di jamaah. Jamaahnya pakai gosor lagi, diringkas. Sudah di jamaah, disatukan, digosor pulang, diringkas. Yang 4 rakaat di 2 rakaat. Yang 2 rakaat tetap 2 rakaat, jangan 1 rakaat. 2 rakaat. Ada subuh jadi 1 rakaat. Kenapa? Aku musafir, jangan maaf lah. Jadi digosor, lalu banar itu, ya, sudah sedikit dipotong lagi. Jangan. Yang 4 aja yang dipandang oleh orang itu uyuh melakukannya, yang dipandang oleh orang itu kebanyakan menggawainya. Ujar Allah, sudah kalau memandang ikan banyak, dipotong dibagi 2, jadi 2 saja, tinggalkan 2-nya.
Yang sudah 2 jangan dipotong lagi, sudah terlalu benar ikam jadi Allah, aku sudah diberi 2 itu, jangan dipotong jadi sebiji. Aduh, la ilaha illallah. Jadi itulah ad-din yusur. Ya, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Kita seorang terkadang yang selalu menganggap dan beranggapan semuanya susah, padahal semuanya itu mudah kalau kita tahu dengan ilmunya. Wallahu alam. Sepanjang hadisnya nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Ada yang hendak ditakuni silakan, kalau ada kita tutup dengan doa. Ada waktu 1 menit kepada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. 1 menit ini pertanyaannya sangat pendek sekali. Cukup aja belum, Bib? Cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'a, amalan salihan mutaqabbala, wa rizqan halalan kathiran tayyiba, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa'u, wa du'ain la yustajabu lahu. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani, wa hab ya ghani rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum, taqabbal ya karim. Sawu sufufakum lis-salati mutarasi yarhamni yarhamukumullah. Kembali luruskan, rapihkan safnya baina taswiyatas sufuf min iqamati shalah, tamamis shalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Salli rak'atayil isyraq wad duha al istikharah. Hifdz sunnatan imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وبذلك أمرت بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم.
سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر التحيات الطيبات لله السلام عليكم ورحمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت على سيدنا إبراهيم سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين يا مغلب القلوب سبحان ومن فتنة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين فاتح القبور من كل اسم وعمل حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا فلنا بالسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الظالمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا نور النور بطور كتاب مستور في رك منشور البيت المعمور نسألك أن ترزقنا نورا ونستهدي به إليك وندل عليك ويصحابنا في حياتنا وبعد الانتقال من ظلام مشكاتنا ونسألك يا الله بالشمس والضحاها والنفس وما سواها أن تجعل شمس معرفتك مشرقة بنا لا يحجبها غيم الأوهام ولا يعتريها كسوف قمر الواحدية عند تمام بل أدم لها الإشراق والظهور على مر الأيام الدهور اللهم اغفر لنا ولوالدنا وأولادنا وأخواننا في الله أحياء وأموات أجمعين اللهم نور قلوبنا يا الله نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم